Rusia pada Selasa 15 Maret resmi memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri, Kepala Militer dan Intelijen negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia. Langkah ini diambil sebagai reaksi balik, merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sentimen anti-Rusia yang biasa disebut sebagai Rusofobia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika, kata kementerian itu, sebagaimana dilansir dari laman kantor berita Anadolu, para pejabat itu tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami, dan jika perlu, kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di daftar hitam untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi, lanjut Kemlu Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi: Joseph Robinette Biden, Presiden Amerika Serikat; Anthony John Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat; Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan Amerika Serikat; Mark Alexander Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat; Jacob Jeremiah Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; William Joseph Barrs, Direktur CIA; Jennifer Reyne Psaki, Juru Bicara Gedung Putih; Dalip Singh, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; Samantha Jen Power, Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat; Robert Hunter Biden, Putra Presiden Amerika Serikat; Hillary Daini Rodham Clinton, mantan calon presiden Amerika Serikat; Adewale Adeyomi, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat; Reta Jolowi, Ketua Bank Ekspor Import Amerika Serikat. Kemlu Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar, dan tokoh media yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memberlakukan tindakan pembatasan. Otoritas Rusia menggarisbawahi bahwa langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет para pemimpin de facto Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bermain cantik setelah menolak untuk menjadwalkan komunikasi telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam beberapa pekan terakhir. Saat Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menahan lonjakan harga energi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Menurut Wall Street Journal yang mengutip dari seorang pejabat Timur Tengah dan Amerika Serikat, baik putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman dan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab tidak tersedia untuk Biden saat Amerika Serikat membuat permintaan untuk diskusi alias didiemin panggilan teleponnya. Bahkan, kata seorang pejabat Amerika Serikat tentang rencana Pangeran Saudi dan Joe Biden berkata, ada beberapa harapan dari panggilan telepon, tetapi itu tidak terjadi untuk membicarakan tentang bagian dari menyalakan keran minyak Saudinya. Pada pekan lalu, OPEC yang mencakup Rusia menolak meningkatkan produksi minyaknya meskipun ada permintaan dari Barat. Tetapi dinginnya komunikasi datang ketika pemerintahan Joe Biden berusaha meningkatkan pasokan minyaknya setelah secara resmi melarang impor dari Rusia. Keputusan terbaru Biden sebagai tanggapan atas serangan Rusia ke Ukraina mendorong harga minyak ke $130 Amerika Serikat per barrel. Ini merupakan level tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Harga minyak dunia melonjak level tertinggi sejak tahun 2008. Harga minyak global melonjak sekitar 60% sejak awal 2022. Perlu kalian ketahui bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi telah mendingin selama pemerintahan Biden karena kebijakan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Dan isu selanjutnya soal kebangkitan kesepakatan nuklir Iran, bahwa kurangnya dukungan Amerika Serikat untuk intervensi Saudi dalam perang saudara di Yaman dan penolakannya untuk menambahkan Houthi ke daftar kelompok terorisnya menjadi alasan Amerika Serikat dan kroni-kroninya tertolak di Uni Emirat Arab. Sahabat bagi-bagi, sepertinya Amerika Serikat tidak selalu menjadi negara yang